Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi di kelas online dengan Bapak Adi. Sebelum kita belajar, mari berdoa terlebih dahulu. Bapak pimpin ya, berdoa menurut agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Di pelajaran kali ini, kita masih membahas tentang bilangan bulat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Setelah membaca buku matematika halaman 12 sampai halaman 16, Bapak akan mereview kembali bagaimana caranya mengurutkan bilangan bulat dan membandingkan bilangan bulat. Yang pertama, mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan berarti menyusun satu persatu bilangan dari nilai bilangan terbesar hingga nilai bilangan yang terkecil atau sebaliknya. Contoh, bilangan dengan urutan naik. Naik ini berarti dari nilai terkecil ke terbesar adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh bilangan dengan urutan turun yang berarti dari nilai terbesar ke nilai terkecil adalah 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Nah, agar bisa mengurutkan bilangan bulat, pertama kita harus mengetahui nilai dari angka pada bilangan bulat. Untuk itu, kita menggunakan bantuan garis bilangan. Anak-anak sudah belajar membuat garis bilangan bulat. Dengan menggunakan bantuan garis bilangan bulat, kita dengan mudah dapat menentukan nilai dari setiap bilangan bulat. Bapak mulai dari nilai bilangan positif. Pada bilangan bulat positif, dari angka 0 ke arah kanan, nilai dari bilangan bulat akan semakin besar. Jika diurutkan dari nilai terkecil, maka urutannya adalah 1, 2, hingga 9. Jika diurutkan dari nilai terbesar, maka urutannya adalah 9, 8, 7, hingga 1. Kemudian nilai dari bilangan negatif. Pada bilangan bulat negatif, dari angka 0 ke kiri, nilai dari bilangan bulat akan semakin kecil. Ini semakin, Bapak salah ketik ya. Jika diurutkan dari nilai terkecil, maka urutannya adalah negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6, hingga negatif 1. Jika diurutkan dari nilai terbesar, maka urutannya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, hingga negatif 9. Jadi kesimpulannya, pada garis bilangan, jika urutan ke kanan, maka nilai akan semakin besar. Jika di garis bilangan kita ke arah kiri, maka nilai akan semakin kecil. Artinya, semakin besar angka bilangan positif, maka nilainya juga semakin besar. Nah, sebaliknya, semakin besar angka bilangan negatif, maka nilainya akan semakin kecil. Kemudian, contoh mengurutkan bilangan bulat. Coba urutkan naik dari bilangan negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12,
3, 2, negatif 1, dan 5. Penyelesaiannya seperti ini. Jika menggunakan bantuan garis bilangan, nah, jika anak-anak sudah hafal, tidak perlu menggunakan ini. Jadi, Bapak hanya memberikan ilustrasi saja. Kita membuat garis bilangan dan kita taruh masing-masing setiap angka di titik-titiknya. Nah, ini anak-anak sudah belajar kemarin. Di sini ada negatif 12, negatif 10, negatif 2, negatif 1, 0, 2, 3, 5. Jika urutan naik, yaitu dari kecil ke besar, jadi bilangan bulat hasilnya adalah negatif 12, negatif 10, negatif 2, negatif 1, 0, 2, 3, hingga 5. Karena kita mengurutkan dari terkecil hingga terbesar. Jadi dari arah kiri hingga ke kanan. Nah, inilah urutan naik. Oke, urutan naik itu berarti dari kecil ke besar. Oke, sudah paham? Gampang kan? Mari kita lanjut ke membandingkan bilangan bulat. Untuk membandingkan bilangan bulat, kita sudah belajar tentang mengurutkan bilangan bulat. Dengan pengetahuan itu, kita akan bisa membandingkan bilangan bulat. Untuk membandingkan bilangan bulat, kita akan menggunakan tanda ke kanan, arah kanan, ya, atau panah kanan, yang berarti lebih besar dari, dan tanda panah kiri yang berarti lebih kecil dari. Ini salah ketik ya, lebih kecil dari. Harus anak-anak mengucapkan kata ini ya, lebih besar dari dan lebih kecil dari. Tidak boleh mengucapkan lebih besar atau lebih kecil, harus lengkap dengan kata dari. Oke, Pak ulang lagi sekali. Tanda panah ke kanan lebih besar dari. Tanda panah ke kiri berarti lebih kecil dari. Oke. Contoh membandingkan bilangan bulat. Coba bandingkan bilangan negatif 6 dan 8. Nah, kita ingat kembali. Semakin besar angka bilangan positif, maka nilainya juga semakin besar. Sebaliknya, semakin besar angka nilai bilangan negatif, maka nilainya akan semakin kecil. Dengan demikian, sudah pasti negatif 6 lebih kecil dari 8 atau 8 lebih besar dari negatif 6. Jadi dapat kita tulis sama dengan negatif 6 tanda panah ke kiri yang berarti lebih kecil dari 8, atau 8 tanda panah ke kanan yang berarti lebih besar dari negatif 6. Gampang kan? Tips dan trik. Mengingat tanda panah ke kanan lebih dari dan tanda panah ke kiri kurang dari. Tanda panah ke kanan dan tanda panah ke kiri dapat dibayangkan dengan cara seperti berikut. Tanda panah ke kanan dan tanda panah ke kiri sama-sama kita isikan garis lurus di sebelah kiri tanda. Nah, kita akan melihat lambang tandanya menjadi huruf B, dan yang ini jadi huruf K. Dapat kamu bayangkan B ini artinya besar dan ini kecil. Oke, jadi tanda B ini adalah tanda lebih besar dari, dan tanda panah ke kiri ini yang kita isikan berbentuk huruf K lebih kecil dari. Begitulah cara tips dan trik mengingat tanda lebih dari dan kurang dari. Oke, kemudian setelah anak belajar materi tadi, melihat review dari Bapak, anak-anak mengerjakan tugas Ayo Mencoba pada halaman 17 dari nomor 1 hingga nomor 6 pada halaman 18. Anak-anak silahkan tulis di buku latihan matematikanya. Silahkan
Kerjakan pelan-pelan. Kemudian kirimlah foto diri anak sedang mengerjakan tugas dan foto hasil tugasnya ke WA Bapak. Oke? Selamat belajar dan sampai jumpa di kelas online berikutnya.